Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Kesempatan yang berbahagia ini akan kita bahas bersama-sama, yakni tentang pasangan dalam ibadah, khususnya adalah tentang bab zakat dan sedekah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya setiap ciptaan yang Allah ciptakan, makhluk Allah itu adalah berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwajan. Maha suci Allah yang telah menciptakan setiap makhluknya secara berpasangan. Ya. Dalam bab zakat dan sedekah, saudaraku muslimin muslimat, sebagai kata pengantar, apa pasangan dari zakat di dalam Al-Quran? Ya, betul. Pasangan dari ibadah yang masuk dalam rukun Islam sebagai pondasi dasar di dalam kita beragama Islam. Ini adalah aqimus shalat wa atuz zakat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 3 disebutkan aqimus shalat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, fakta di lapangan sebagai kritik bersama bagi kita umat Islam, bahwasanya dewasa ini masjid ramai di mana-mana, masjid didirikan di setiap sudut tempat tinggal kita, wilayah lingkungan kita. Namun tentang zakat dan sedekah ini belumlah seimbang dengan ramainya peribadahan, ramainya tempat ibadah kita umat Islam, yakni masjid dan musola yang dibangun dengan megah di mana-mana. Ya, hendaklah ini menjadi satu renungan untuk kebangkitan kita bersama-sama umat Islam. Bahasanya ketika kita sudah mendirikan sholat, maka hendaklah kita barengi dengan menegakkan atau menunaikan zakat dan sedekah, sehingga sholat kita ini menjadi sholat yang bermanfaat, sholat yang benar-benar memberikan dampak sosial bagi kehidupan kita sebagai makhluk Allah yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum din. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik bagi manusia sekalian. Baik, mari kita simak bersama-sama sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib bin Zuhri wa qala Lais hadatsani Abdurrahman ibnu Khalid ibnu Syihab an Ubaidillah ibnu Abdullah bin Utbah ibnu Mas'ud anna Abu Hurairah radhiyallahu an qala Abu Bakar radhiyallahu an Allah law mana'ani ainakon kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqatalahum ala man na'iha. Qala Umar radhiyallahu anhu fama huwa illa an ra'aitu anna Allah syaraha sadra Abu Bakar radhiyallahu anhu bil qital fa'araftu annahu al-haq. Artinya telah bercerita kepada kami, Abu Yaman telah mengabarkan kepada kami, Syu'aib Az-Zuhri telah menceritakan kepada kami, Al-Lais berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Ibnu Mas'ud bin Mas'ud dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata,
Abu Bakar As-Siddiq berkata, demi Allah, bila mereka tidak mau membayar zakat berupa anak unta, sedangkan dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah SAW, pasti aku akan perangi mereka, sebabkan keengganan mereka dalam membayar zakat tersebut. Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketegasan Abu Bakar ini tidak lain karena aku melihat bahwasanya Allah telah membukakan hati Abu Bakar untuk melakukan perang pada orang-orang yang enggan membayar zakat, dan aku menyadari bahwasanya dia adalah benar. Baik, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Pertama, apa kewajiban mutlak bagi seorang muslim kaitannya dengan hubungan dengan Allah sebagai satu ibadah fardu dan juga hubungan dengan sesama manusia berkaitan dengan ibadah sosial perekonomian. Baik, kewajiban untuk beribadah tersebut biasanya manusia ini diciptakan untuk beribadah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan yang terpenting di antaranya hubungannya dengan ikatan dengan Allah dan ikatan dengan sama manusia adalah dua ibadah yang berpasangan, yakni sholat dan zakat. Kedua ibadah ini berurutan disebutkan dalam Al-Quran, beberapa ayat menyebutkan, dan hadis pun disebutkan berpasangan, aqimus sholat wa atuz zakat, dirikan sholat dan tunaikan zakat, karena ini kaitannya dengan dua arah terpenting di dalam kita sebagai manusia untuk tegak berdiri, berikatan, tetap bersambung dengan Allah dan juga bersambung dengan manusia sekalian. Salat ini adalah hablum minallah, adapun zakat adalah hablum minannas. Nah, pertanyaannya, bagaimana apabila seorang muslim yang kaya namun yang menegakkan salat, mendirikan salat namun enggan mengeluarkan zakatnya? Ya, pada zaman Khalifah Abu Bakar disebutkan dalam hadis di atas, bagaimana sikap Khalifah Abu Bakar terhadap orang yang enggan membayar zakat adalah tegas, laqatalahum, sungguh aku akan perangi mereka. Guna apa? Menyadarkan pentingnya membayar zakat. Dan ini dikuatkan oleh Khalifah Umar, dikuatkan oleh sahabat Umar pada waktu itu ya, sebagai penasihat. Sungguh bahasanya apa yang dikatakan Khalifah Abu Bakar ini adalah anahul haq, ini adalah benar. Jadi zaman dahulu Khulafaur Rasyidin ini ketika ada orang yang sholat namun enggan bayar zakat, ini sanksinya tegas, akan diperangi. Jadi marilah saudara semua muslimin dan muslimat dimanapun berada, hal ini menjadi cermin bagi kita, menjadi panutan, menjadi pedoman bagi kita sekalian, bahwasanya di samping masjid yang megah perlu ada badan zakat yang juga dikelola dengan indah, dengan profesional, dengan baik, sehingga aqimus shalat wa atuz zakat ini tidak tercerai-berai, sehingga menyatu jadi satu dan menjadi kekuatan yang paling hidup dan dihidupkan oleh kita sekalian umat Islam dimanapun berada. Sehingga ketika masjid berdiri megah, ketika sholat berjamaah ini sudah menjadi sesuatu yang mentradisi, maka zakat jangan dilupakan. Aqimus shalat wa atuz zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Nah, jangan sampai kita umat Islam ini bingung juga mau bayar zakat kemana, karena lembaga yang dipercaya ini barangkali belum bisa menampungnya, belum nampak nyata kerja-kerjanya, dan ini sebenarnya bersifat lokal kedaerahan. Panitia zakat ini bersifat lokal kedaerahan, tidak misalkan kita di kota Wonogiri misalkan, kemudian panitia zakatnya adalah dari kota yang lain, dari kota Solo atau kota Jakarta, tentu saja tidak, jadi bersifat lokal. Misalkan di desa Sukamakmur, maka panitianya adalah panitia zakat
wilayah desa Sukamakmur. Dan ini terkoneksi misalkan data yang dimiliki Sukamakmur dengan Sukamaju, dengan desa yang lain, dengan kecamatan yang lain, dengan kabupaten lain, sehingga zakat ini menjadi sesuatu yang benar-benar indah, bisa menghidupkan ekonomi umat Islam dimanapun berada. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan khalifah-khalifah yang lain, proses pembayaran zakat ini menjadi sesuatu yang dipayungi oleh payung hukum, kekuatan pemerintahan yang bisa memaksa seorang untuk kemudian mengeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana proses pengiriman surat pemberitahuan kepada setiap gubernur membaik daerah-daerah kekuasaan Islam untuk menyiapkan perangkat-perangkat penarik zakat, mulai dari personel, perlengkapan, hingga aturan-aturan, sehingga membantu pelaksanaan penarikan zakat ini secara terang-terangan, secara baik, secara teradministrasi dengan sempurna. Dalam surat tersebut, Khalifah Abu Bakar menyatakan bahwasanya zakat adalah ibadah wajib yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW pada kaum muslimin yang telah memenuhi syarat ketentuan. Termasuk surat-surat Khalifah Abu Bakar adalah selalu menyebutkan bahwa zakat harus diberikan menurut kadar kebutuhan seseorang. Abu Bakar Siddiq melarang keras berikan zakat melebihi ketentuannya. Ia melarang setiap amil zakat untuk berikan zakat di luar ketentuan, meskipun mereka meminta lebih atau petugas yang minta gratifikasi. Hadis riwayat Abu Dawud, Bukhari, dan Daruqutni. Ketika sepeninggal Rasulullah, ternyata ada sebagian orang Arab yang kembali menolak membayar zakat, maka Khalifah Abu Bakar berunding dengan sahabat Umar tentang tindakan apa yang perlu diambil untuk pembangkang zakat tersebut. Apakah mereka dapat diperangi karena menolak membayar zakat? Benar, karena diminta pendapat oleh Khalifah, sahabat Umar pun berpendapat, angkat bicara, wallah, tidaklah aku melihat selain Allah telah melapangkan hati Abu Bakar untuk memerangi mereka, dan aku pun tahu bahwasanya hati sahabat Abu Bakar ini adalah dalam posisi yang benar, annahul haq. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam. Nanti bisa mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana ikatan kita dengan Allah dan ikatan kita dengan sama manusia, bagaimana masjid kita dan lembaga zakat kita ini saling berkelindan, saling berkaitan, sehingga baguslah ibadah individu kita dan baguslah pula ibadah sosial masyarakat kita, yakni dengan mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan sedekah. Amin. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, keluarga kita, muslim semuanya, untuk dapat memahami kedudukan zakat dan sholat dalam Islam adalah fardu dan dibayarkan kepada petugas yang ditunjuk, yang ini hendaknya didirikan setiap lokal wilayah kita. Setiap masjid-masjid kita ada lembaga yang independen, yang dipercaya, yang kredibel, yang bagus, profesional dalam mengelola zakat, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan sedekah kita sekalian. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.